Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan salat tarawih. Semoga semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita terus bersyukur kepada Allah dengan segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, dengan nikmat itu pula kita sebagai orang yang beragama Islam masih ada keimanan di dalam hati kita untuk terus berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tentukan tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita, menguatkan iman kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah utus di muka bumi ini, yang menjadi suri tauladan kita, yang menjadi contoh kita, ya, dan juga semua kalangan, baik anak kecil, baik remaja maupun dewasa. Ya, punca ataupun contoh yang kita ambil adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik. Maka kita sampaikan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, ya, contoh yang terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh yang terbaik lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon pula kepada Allah yang berada di Masjid Muhtadin ini termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan yang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan, keamanan, keimanan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kehidupan kepada kita, masih memberikan nyawa kepada kita, sehingga kita masih hidup. Tandanya berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk terus berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Banyak tidak Bapak Ibu, sebelum Ramadan ada saudara-saudara kita yang masih di samping kita, yang masih, ya, salat satu saf sama kita, ataupun saudara karib kita. Allah cabut nyawanya. Allah cabut nyawanya sehingga tidak bisa merasakan apa yang seperti kita rasakan saat sekarang ini. Percayalah Bapak Ibu, ini adalah karunia Allah terbesar yang diberikan kepada kita. Ketika seseorang masuk dalam bulan Ramadan, ya, yang dimana seorang mukmin sebelum masuk bulan Ramadan harusnya mendambakannya seperti para salafus saleh,
Sebelum masuk bulan Ramadan, 6 bulan sebelum itu mereka telah merindukannya. Mereka berdoa kepada Allah agar bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Mereka meminta kepada Allah agar masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berusaha terus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena puasa yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana sebelum kamu diwajibkan. Orang-orang sebelum kamu diwajibkan. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa sama Allah. Apa itu takwa? Berulang kali kita sampaikan, takwa adalah menjalankan perintah Allah dengan ilmu dan menjauhi larangan Allah dengan ilmu. Maka kita yang Allah masih berikan kesempatan di muka bumi ini, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang merugi. Sejujurnya, saya bertanya kepada Bapak Ibu, puasa yang kita lakukan sudah 15 hari ini, kira-kira enak apa enggak? Enak Bapak Ibu. Tapi kalau enak, kenapa masih banyak yang mokel? Masih banyak yang batal puasanya, kenapa? Nah, enggak tahu Pak. Karena memang tidak enak Bapak Ibu. Secara manusiawi, puasa enggak enak, ngapain kita tahan makan, tahan minum? Di bulan lain nggak ada tuh makan minum juga kita. Kenapa kita tahan makan dan minum? Karena ada perintah, karena ada anjuran. Tergerakkanlah hati kita dengan keimanan itu. Nah, berarti kalau orang yang mokel, berarti mungkin kurang imannya. Nah, seperti itu ya. Orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, kurang imannya. Maka kita yang diberikan nikmat iman di dalam hati kita, kita jaga ini Bapak Ibu. Dan kita lakukan puasa ini bukan hanya pepesan kosong, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Tentu ada alasan yang lain. Tentunya kita ketahui banyak pengharapan di sana. Kita mencari ridha Allah, kita mencari pahala Allah, kita mencari ampunan Allah. Salah satu dalil yang menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Karena ada pengharapan, makanya kita semangat berpuasa. Makanya kita bersegera karena ada alasan, ini bulan ampunan, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Inilah alasan kita mengerjakan, sehingga ketika kita mengerjakan tidak banyak mengeluh. Orang yang kurang ketakwaannya dan kurang imannya mesti banyak mengeluh. Itu tadi, akhirnya capek kali puasa nih. Udah kerja siang pagi malam. Padahal Bapak Ibu, Allah berikan waktu 11 bulan untuk kita bekerja. Masa 1 bulan tok yang Allah berikan kesempatan setiap tahun untuk kita ini, kita nggak bisa maksimalkan. 11 bulan Allah kasih ruang untuk kita. Bebas mau puasa sunnah atau enggak, bebas. Tapi 1 bulan, coba bagaimana kita, Allah melihat kita, maksimal tidak yang Allah berikan waktu ini kepada kita, yang Allah berikan kesempatan ini kepada kita. Atau hanya sia-sia saja, atau hanya dengan cuma menahan makan dan minum saja. Namun tidak mendapatkan ampunan Allah, namun tidak mendapatkan pahala Allah. Bahkan kata para ulama, orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain akan susah mendapatkan ampunan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Masjid ada,
Masjidnya pakai AC lagi. Ustadznya ada, banyak. Imamnya ada, ya. Al-Quran ada. Listrik hidup. Jaringan ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kemarin 1 bulan pulang ke kampung saya Aceh. Menjadi relawan saya di sana, Bapak Ibu. Karena banjir dan longsor. Apa yang Bapak Ibu lihat di YouTube, apa yang Bapak Ibu lihat di TV, banjir bandang yang begitu dahsyat, itu benar-benar ada di sana, Bapak Ibu. Bahkan di tempat saya ditugaskan, saya melihat satu kampung itu rata. Jadi nggak ada rumah lagi, masjid pun nggak ada, listrik nggak ada, jaringan apa lagi, ya. Tapi inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Sebegitu dahsyat Allah memberikan ujian sama kita. Sadar nggak kita? Sebegitu besar ujian yang Allah berikan kepada kita, ada nggak terenyuh hati kita untuk bertaubat sama Allah? Tidak terpikirkan oleh akal manusia. Bahkan saya bertanya pada seorang bapak di sana, 80 tahun umurnya. Bapak, pernah nggak terjadi di sini banjir sebesar ini? Nggak pernah, katanya. Nggak pernah ada. Bahkan saya sebagai orang Aceh, Bapak Ibu, tidak pernah saya ada tahu banjir sebesar itu. Dari 23 kabupaten yang ada di Aceh, 18 kabupaten yang terendam banjir. Bayangkan Bapak Ibu. Nggak terbayangkan oleh kita. Namun kalau Allah ingin berkehendak, apa yang tidak mungkin? Ya kan? Kalau Allah ingin berkehendak, apa yang tidak mungkin? Maka kita yang diberikan fasilitas yang lengkap, semua serba ada, kendaraan ada, ya, bensinnya masih ada stok, kata Pak Balil, ya, 20 hari lagi, ya. Lengkap masih semuanya kita. Apa kurang kita lagi? Apa alasan kita? Apa keluhan kita kepada Allah lagi? Yang sebenar-benarnya memang kita malas, Bapak Ibu. Kita itu terlalu terbuai dengan dunia. Memang dunia ini menggiurkan. Gak mungkin enggak, pasti menggiurkan. Bahkan ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kok orang kafir itu kaya-kaya, Ustadz? Kok kita miskin? Ingat, yang kaya diberikan Allah itu bukan sebuah nikmat, tapi ujian. Namanya istidrat. Ya. Harta dikasih terus, rumah bagus, mobil mewah. Tapi itu bukan sebuah nikmat, tapi sebuah ujian. Suatu hari dia akan ditanyakan di hari kiamat nanti. Ya. Kita yang diberikan yang halal-halal saja, ya, maka nikmati. Manfaatkan semaksimal mungkin semua yang ada. Ya. Banjir bandang, kemudian longsor. Banyak bencana yang terjadi akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Yang enggak di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di mana-mana ada. Bahkan Bapak Ibu, yang mirisnya lagi, keadaan sekarang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Apalagi dunia sekarang, Masya Allah. Kita melihat perang sana sini. Ya. Tapi itu pun Allah masih memberikan nikmat keamanan sama kita, Bapak Ibu. Kalau masih Allah memberikan nikmat keamanan, pertanda Allah masih sayang sama kita. Pertanda Allah masih peduli sama kita. Ya. Pertanda Allah masih menginginkan kita untuk datang kepadanya. Memang capek sekali. Puasa capek. Salat capek enggak, Bapak Ibu? Capek. Ada kan yang enggak sholat, Pak, ya? Ada. Manusia itu memang seperti itu. Pokoknya perkara surga yang kita kerjakan di dunia ini capek semuanya. Baca Quran capek, enggak capek juga. Tapi capek kita itu nanti, insya Allah diberi ganjaran di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berlelah-lelahlah dulu. Nabi SAW menggambarkan dunia itu, beliau SAW mencelupkan telunjuknya ke dalam air, kemudian mengangkatnya, air yang menetes dari telunjuk Rasulullah SAW, itulah dunia, Bapak Ibu. Singkat sekali. Kita tuh bukan hamba dunia.
Kita tuh hamba surga, betul nggak? Pengen nggak masuk surga, Bapak Ibu? Pengen. Kita tuh hamba surga, bukan hamba dunia. Dunia ini melalaikan. Apalagi nanti ini gambarannya 10 terakhir Ramadan, harusnya masjid yang penuh, malah mall yang penuh nanti. Malah pasar yang penuh. Bajunya masih kurang ya, Bu ya. Jadi kita ya ketika di bulan Ramadan ini ya dari hari pertama sampai hari terakhir konsisten harusnya. Kita baru di pertengahan. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Sekarang kita masih gak ada aman-aman aja. Ya, jangan sampai kita di akhir ada penyesalan di dalam hati, bahwasanya kok Ramadan tuh biasa aja ya, nggak ada apa-apanya. Harusnya seorang yang keluar dari bulan Ramadan, dia merasakan hangatnya Ramadan, dia merasakan perjuangan Ramadan. Ya, bagaimana dia bersusah payah menjalani puasa Ramadan, mengharapkan pahala Allah, berdoa kepada Allah, kemudian sholat malam, dilanjut lagi nanti sholat tahajud, dilanjut nanti sholat duha, dilanjut lagi membaca Al-Quran, dilanjut lagi zikir pagi petang. Ya. Tentunya semua ini kita lakukan dengan penuh perjuangan. Jangan sampai perjuangan kita ini sia-sia. Jangan sampai perjuangan kita ini hanya pepesan kosong. Kita hanya mendapatkan lelah saja, namun ampunan kita nggak dapatkan, namun pahala kita nggak dapatkan. Maka kita jaga betul, ya. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa, maka kita berusaha, ya. Kita menyemangati diri kita, introspeksi diri kita. Sudah sebanyak apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini amal saleh. Sudah sejauh mana kita melangkah di bulan Ramadan ini. Sudah sebanyak apa doa kita? Sudah seberapa sering kita membaca Al-Quran? Ya, introspeksi, semangati diri kita. Agar Ramadan yang kita lakukan ini benar-benar niatnya di dalam hati karena ada alasannya. Bukan karena ya menunaikan kewajiban saja, karena ada alasannya. Salat yang kita lakukan nanti, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan ya dengan keimanan dan pengharapan pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Maka sekali lagi kami menghimbau, mengajak diri kami sendiri dan juga kepada seluruh jamaah agar memperbaiki hati kita, memperbaiki keimanan kita. Ya, 15 Ramadan belum selesai Bapak Ibu. Tapi terasa waktu itu begitu cepat. Enggak kerasa sudah 15 hari aja. Ya. Ya, kalau misalnya kita merasakan seperti itu Bapak Ibu, insya Allah semoga ketakwaan itu benar-benar ada di dalam hati kita. Ya. Dan terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingin menyampaikan juga ya, dalam keadaan seperti sekarang ini ya, dunia dengan porak-poranda perang, kemudian Gaza belum selesai, Sumatera masih amburadul, bahkan sampai detik sekarang masih ada daerah yang belum hidup listriknya, jaringan belum ada, masih ada ya. Ya, kita berdoa kepada Allah agar mereka semua dimudahkan, agar semoga semuanya mereka ya diberikan kelancaran, dimudahkan rezeki mereka, ditolong mereka, dijaga oleh Allah mereka ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong orang-orang muslim dan menghancurkan orang kafir. Cukup itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha kita menjalankan di kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.